Allahu Akbar. Maka ini pegang tuh lutut. Ada juga orang sholat ini pegangnya paha. Ada pula ini pegangnya betis begini kan. Ini pegang tuh lutut. Kepalanya tidak terlalu mendongak macam kuda jantan menengok kuda betina. Tidak pula terlalu menunduk macam kambing dapat rumput. Maka sedang seandainya diagak-agak diletakkan bejana di atasnya tak tuh. Kita udah belajar dari takbiratul ihram, dari niat tadi dulu niat takbiratul ihram, terus ke al-fatihah. Ternyata terdapat banyak sekali perbedaan di situ, dan insya Allah semuanya benar. Nah, yang jadi pertanyaan aku tuh masalah surat pendek. Kadang aku masuk satu masjid lamanya minta ampun. Ya. Kadang aku masuk satu masjid yang lain cepat. Ya. Sebenarnya ada standarnya nggak sih dalam membaca surat pendek imam itu? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Maka dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Dia sholatnya ayatnya Qul huwallah terus. Sholat malam dari Isya sampai subuh ayatnya Qul huwallah terus. Dilaporkan ke Nabi. Ya Rasulullah, ini Qatadah bin Nu'man ayatnya Qul huwallah terus. Kata Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallah itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Sepertiga, berarti dia sudah menghatamkan Quran berapa kali? Lalu ada satu lagi imam, dia baca Al-Fatihah, habis itu baca Qul huwallah. Habis baca Qul huwallah, baru baca ayat lain. Dilaporkan ke Nabi. Kata Nabi, tanya dia, kenapa dia baca Qul huwallah? Terus ditanya, kenapa kau baca Qul huwallah? Kata dia, karena aku cinta kepada Qul huwallah. Kata Nabi, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada Qul huwallah membuat engkau masuk surga. Yang dikecam itu malah yang ayat panjang. Yang dikecam malah ayat panjang? Iya, ayat pendek kan nggak ada kecaman. Iya. Siapa yang baca Qul huwallah? Nggak ada. Malah yang baca ayat pendek dipuji. Yang baca ayat panjang, idza amma ahadukum, kalau kamu jadi imam falyukhaffif, maka ringankanlah. Lalu standarnya apa? Maka Imam Nawawi memuat dari surat Al-Hujurat sampai amma yatasaalun, itu disebut dengan ashabut tiwal, surat panjang. Dari amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim sampai ad-duha, itu disebut dengan mutawassit, pertengahan. Dari wad-duha sampai ke An-Nas, itu disebut dengan qisar, pendek. Yang panjang ini dibaca saat subuh dan zuhur. Subuh dan zuhur? Ya, dia berkisar antara satu lembar dengan satu lembar setengah. Yang sedang ini, yang berkisar antara setengah lembar dengan satu lembar, itu dibaca pada sholat asar dan isya. Yang pendek dibaca pada sholat maghrib. Karena waktunya pendek. Waktunya pendek. Jadi yang panjang, yang sedang, yang pendek sudah diatur. Jadi kalau ada imam membaca ayat sholat subuh, Ar-Rahman, Allamal Quran, masih masuk. Atau dia baca dari Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi berhentikannya satu lembar setengah, 3 halaman. Masih kena. Oh, berarti boleh itu kita baca ayat nggak sampai tuntas tuh suratnya? Afdal, lebih baik selesai satu surat daripada ambil dari tengah. Menurut mazhab Syafi'i. Itu maka kadang di kampung-kampung kita, kuliah ayyuhal kafirun, wadduha, alam nasyrah, karena mengambil itu. Tapi sekarang lagi tren, ambil dari tengah, ambil dari sini. Apakah maksudnya supaya memotivasi penghafal Quran? Atau hanya untuk keren-keren aja? Allahu a'lam. Innamal a'malu binniyat. Atau untuk nguji hafalan. Atau untuk nguji hafalan. Allah yang tahu niatnya. Tapi yang jelas,
membaca Al-Quran itu la aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Wa likulli harfin asyru amsalihha. Setiap huruf dibalas 10. Okay. Jadi kalau dia baca banyak ayatnya tidak terlalu panjang, karena di antara makmummu itu ada anak kecil, ada orang tua renta, ada orang yang mau melanjutkan perjalanan musafir, ada urusan lain. Maka tak boleh terlalu panjang. Tapi panjang pendek ini kan relatif. Ya. Maka ditetapkanlah itu oleh Imam An-Nawawi. Supaya orang jangan kelahi. Yang biasa tahajud malam baca surat Yasin, pas dibaca surat, oh pendek kali. Tapi yang biasa Qul Huwallah agak panjang sedikit komplain. Digalangnya pula masa. Turunkan imam. Jadi intinya memang bacalah ma tayassara minal Quran, apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan ketika ayat itu dibaca menjadi perenungan bagi makmum, dan imam membaca dengan tulus ikhlas, makmumnya juga mengambil pelajaran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Hai orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan orang yang berjihad di jalan Allah itu mati. Bal ahya, mereka itu hidup. Walakin la tash'urun, tapi kamu tak dapat merasakan kehidupan mereka. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'. Kami uji kamu dengan rasa takut, lapar. Wa naqsim minal amwal, kurang harta. Wath thamarat, kurang hujan pacaklik, buah-buahan kering kerontang. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, berikan kabar gembira pada orang yang terkena musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, inna lillah, kami semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang dapat pertolongan kebaikan dari Allah, dapat kasih sayang Allah, dan dapat hidayah. Jadi ketika mendengar itu lapanglah hati imam. Itulah mana ayat wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika ayat-ayat itu dibacakan bertambah iman dia. Bukan bertambah risaunya. Udahlah di rumah masalah, di jalan masalah, paket masalah. Ditambah pula Allah imam nih pula menambah masalah. Habis sholat ada pula kultum ya juga. Masalah aja lah isi masjid nih. Ada kultum. Tawat lagu ke masjid. Nah itu yang pertama pertanyaannya itu. Terus kalau tadi menurut beberapa mazhab ada yang Al-Fatihahnya ikut dibaca makmum, ada yang enggak. Kalau surat pendek itu surat pendek setelah Al-Fatihah itu makmumnya ikut baca juga atau enggak? Idza quri'al Qur'an, kalau imam membaca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Kamu dapat rahmat. Dengar baik-baik. Dengarkan baca imam itu baik-baik. Walaupun kita tak hafal, dengarkan aja baik-baik. Kalau ada pikiran kita macam-macam kemana-mana, fokus dengarkan. La'allakum turhamun. Masya Allah, turun rahmat Allah kepada kamu. Makanya imam itu mesti diangkat fit and proper test. Supaya bergizi, berkualitas. Iya. Jangan sampai orang yang tak layak. Tapi pas kita komplain, kenapa dia jadi imam? Syukur dia maju Pak Ustaz. Kalau tak ada dia tak ada sholat. Jadi memang perlu diperbanyak rumah Quran, TPQ, tahfiz Quran. Alhamdulillah sekarang menjamur ini. Saya yakin dan percaya dunia ini semakin baik. Insya Allah. Ke depan. Zaman-zaman saya kecil dulu mana ada rumah Quran. Jarang pondok tahfiz Quran. Sekarang macam jamur. Jadi kalau ada orang mengatakan dunia ini udah hancur Pak Ustaz. Ini maksiat di mana-mana. Betul. Tapi kita juga memandang kacamata positif. Di mana-mana penghafal Quran. Anak-anak kecil. Anak saya sekolah TK Quran. Membaca Amma Yatasa'alun. Waktu masih TK itu. Amma Yatasa'alun.
Lalu kemudian wailul lil mutaffifin. Udah bisa panjang-panjang. Jadi slogan kita tamat TK hafal juz amma. Supaya apa? Supaya nanti waktu dia jadi makmum dia nyambung. Hafalan dia di masa kecil. Iya. Bapak Ibu, anak-anaknya kita bimbing ya. Nanti pulang ke rumah habis maghrib, habis isya, tolong dengarkan hafalannya ya. Di sekolah dia sudah kita didik gitu. Maka di rumah bapak ibunya walaupun kalian tak hafal, kan kalian download lah Quran digital. Nah, baca. Jangan dirusak dia. Iya. Ini guru di sekolah membangun istana pasir di tepi pantai yang sudah cantik indah. Begitu sampai di rumah kita siram dengan ombak, habis rusak. Orang tua ini yang merusak anak-anak. Padahal standarnya tinggi, masukkan sekolah anaknya, yang bagus, yang habis Quran. Di rumah dirusak. Dirusak. Emaknya pakai baju you can see, bapaknya pakai celana pendek. Apalan anak-anak tak dikontrol. Iya. Sekolah itu bukan laundry. Berarti harus ada tanggung jawab baik dari gurunya, orang tuanya juga Tanggung jawab utama itu bapaknya. Bapaknya tanggung jawab utama. Ibunya menolong. Karena bapak ibunya tak mampu, diserahkan orang lain. Itulah sekolah. Jadi sepertinya kita cium tangan guru itu. Tolong kau didik anakku, aku tak sanggup. Guru itu bukan karyawan kita bayar gaji. Kau didik anak saya. Kalau sampai dia awas, siapa kita? Posisikan diri kita sebagai orang yang minta tolong. Tak bisa kita bayar guru-guru ngaji anak kita. Mana kita bisa bayar? Kayak Imam tadi, harusnya memang benar punya fit and proper test. Ya. Kayak pemimpin perusahaan aja kan ada kriterianya tuh. Harus lulusan ini. Urusan dunia. Urusan dunia. Gimana urusan akhirat? Urusan sholat, bosnya itu malah karyawannya disuruhnya. Di Mesir tidak boleh imam maju kalau tidak ada fit and proper test dari Al-Azhar. Al-Azhar memberikan ijazah, orang ini bisa jadi imam, orang ini bisa jadi khotib, orang ini bisa ngisi pengajian. Ijazah itu bahasa Arabnya ijazah, ajaza, yujizu, ijazah. Dan ijazah bahasa Inggrisnya adalah licence. Itulah tulis nama ujung nama LC. LC itu artinya orang ini dapat ijazah. Lesen kata orang Malaysia. Kamu nyetir, awak ada lesen ke? Ada ijazah enggak? Ijazah nyetir. Itu pelatih bola mau ngelatih harus ambil sertifikasi dia. Sertifikasi. Harus lisensi A, lisensi B, lisensi C. Berani buat sertifikasi, berani ngangkat dia jadi PNS atau honorer atau kontrak, digaji dari APBN, APBD. Mesir tidak kaya. Kenapa bisa menggaji? Wakaf besar. Menteri urusan wakaf. Zaman saya di sana namanya Syekh Profesor Dr. Hamdi Zakzu. Azhar. Di Mesir ada menteri wakafnya. Ada menteri wakaf. Jadi kalau wakaf kita ini besar, imam bisa disupport dari hasil wakaf. Harusnya memang kayak gitu. Di atas tanah wakaf dibangun masjid. Di atas tanah wakaf dibangun hotel, hotelnya syariah. Di atas tanah wakaf dibangun rumah sakit Husain depan Al-Azhar. Ya. Tad kembali ke masalah sholat. Tad. Aku yang masih bingung juga masalah ruku ini. Tad. Ada yang bilang posisinya harus menggenang kayak air, ada yang di dengkul, ada yang di mana. Kayak mana sebenarnya posisi ruku kita itu? Tad? Setelah dia baca ayat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Lalu pas mau ruku dia angkat tangannya. Sama seperti mengangkat takbiratul ihram. Allahu akbar. Maka ini pegang tuh lutut. Ada juga orang sholat ini pegangnya paha. Ada pula ini pegangnya betis begini. Ini pegang tuh lutut. Lutut. Kepalanya tidak terlalu mendongak macam kuda jantan menengok kuda betina. Tidak pula terlalu menunduk macam kambing dapat rumput. Maka sedang, seandai diagak-agak diletakkan bejana di atasnya tak tumpah. Dan lututnya yang ditekuk. Tegak lurus. Ya, jadi orang yang sholat
lututnya lurus, terasa meregang urat-urat itu, lancar peredaran darah. Tapi jangan sholat niatnya untuk peredaran darah. Peredaran darah itu bonus. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Tak pakai wa bihamdi. Tapi saya pakai riwayat yang pakai wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Maka saya susunlah buku untuk membaca ruku, riwayat pertama, riwayat kedua, riwayat ketiga, riwayat keempat. Ada macam-macamnya. Macam-macam. Berapa tasbih dalam ruku itu yang dibaca boleh? Menurut Imam Al-Hasan Al-Basri, yang paling sedikit 3, yang sedang 5, yang banyak 7. Jadi kalau kita baca 3, maka sesungguhnya itu sudah tumakninah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kenapa orang bisa tak ada tumakninahnya? Tak ada tumakninahnya. Tak sempat tulang itu berhenti sejenak. Kenapa tak ada tumakninah? Karena mulutnya tak membaca. Tumakninah itu apa definisinya? Tumakninah delay. Berhenti sejenak. Ada berhenti sejenak. Berapa lama? Zaman Nabi kan tak ada detik, tak ada menit. Iya. Berapa lama? Seagak-agak 1 kali tasbih yang sempurna. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jadi kalau ada Allah, berarti tak ada tumakninah. Kenapa bisa tak ada tumakninah? Karena mulutnya tidak mengucapkan. Maka datanglah orang bertanya kepada Khabbab ibn al-Arth. Khabbab ini sahabat Nabi, berjumpa dengan Nabi. Khabbab, ya, kau pernah melihat Nabi sholat? Oh ya, aku sahabat Nabi. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau tidak? Bergerak. Dari mana kau tahu mulut Nabi bergerak? Bittirabi lihyatih, karena jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagunya bergoyang. Kenapa dagunya bergoyang? Karena rahangnya bergoyang. Karena rahang bergoyang? Karena mulutnya berkata, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal azim. Kalau tidak diucapkan, itu cepat sekali. Makanya sholat itu, sholat zuhur, sholat asar tetap diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Maliki. Bahkan kata Syekh Ali Jum'ah, 1 nafas 1 ayat. Pertama, yang membantu kekhusyuan itu dilafazkan, dilafalkan, diucapkan. Yang cuma diam ini. Yang kedua, pakai nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Karena orang bisa aja tak bergerak mulut sama sekali, dan 1 ayat, 1 surat itu 1 nafas. Betul. Membantu kekhusyuan. Jadi kalau ada orang, makanya kata Nabi, ulangi sholatmu tak sah. Hatta tastaqima, hatta tatma'inna raki'an, sampai kau benar-benar ruku. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sami'allahu liman hamidah. Tangannya kembali diangkat. Aku pernah dengar riwayat kalau misalkan kita memperlama ruku, karena dosa-dosa itu berguguran di situ. Itu bisa diperlama itu, atau ketika ruku kita boleh sambil berdoa itu. Kita dianjurkan membaca doa yang maksur. Maksur itu ada dalam Quran, ada dalam sunnah yang diajarkan Nabi SAW. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang bersujud. Fa'aksiru fihi doa. Perbanyaklah doa ketika sedang sujud. Maka kita dianjurkan memperbanyak doa ketika sedang sujud. Tapi kalau doanya bukan bahasa Arab, bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tercetus dari mulut, maka batal sholat. Tak boleh. Kalau dalam hati? Dalam hati boleh. Dalam hati boleh. Kita yang tak bisa bahasa Arab, maka dalam hati saja kita. Tapi kalau misalkan doa dalam bahasa Arab boleh? Boleh kita baca. Ya. Mana dalilnya? Ketika Nabi bangkit dari ruku. Sami'allahu liman hamidah. Nabi kan mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du.
Ada sahabat di belakang baca doa lain. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan. Selesai sholat Nabi tanya, siapa tadi yang baca Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi? Tak pernah doa ini kuajarkan. Kata Nabi, kata sahabat, ana, saya yang baca. Kata Nabi, ra'aitu bid'an wa thalathina malakan yabtadirun. Aku lihat malaikat dari langit berlomba-lomba turun ingin mencatat doa yang kau baca. Masya Allah. Maka dikomentari hadis ini oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Sahih Bukhari itu ada syarahnya, penjelasannya, namanya Fathul Bari. Ditulis oleh Imam Al-Hafiz. Al-Hafiz artinya hafal 300.000 hadis. Masya Allah. Dalam mazhab Syafi'i. Kata dia, jawazu boleh membuat, jawazu ihdasu dzikri, boleh membuat bacaan fis shalah ghairil ma'sur ma lam yukhalif bil ma'sur. Boleh membuat bacaan dalam salat yang bacaan itu tidak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, selama bacaan itu tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Jadi siapa aja yang bersujud lalu dia tambah bacaan, ya Allah nikahkanlah aku supaya cepat jodohku, mudahkanlah urusan. Kan tak ada itu dalam Quran, tak ada dalam hadis. Tapi dalam hatinya. Boleh. Sekalian tuh. Ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ketika tulang belakang akan lurus, sami'allahu liman hamidah. Setelah lurus, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Riwayat yang pertama, Rabbana lakal hamdu. Yang kedua, Rabbana walakal hamdu. Yang ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Saudi Arabia pakai walakal hamdu. Rabbana walakal hamd. Pakai wa. Ujungnya sama. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Mazhab Syafi'i ketika bangun sami'allahu liman hamidah. Setelah lurus Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Baik jadi makmum maupun jadi imam. Sama. Mazhab lain ketika bangun sami'allahu liman hamidah, makmum mengatakan Rabbana lakal hamd. Dia tidak lagi mengatakan sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Jadi nanti kalau ada orang bangun walaupun dia jadi makmum, sami'allahu liman hamidah, berarti dia memakai pendapat mazhab Syafi'i. Oke. Tegak Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada juga tuh Tat, yang setelah ruku gini lagi tangannya Tat. Itu gimana? Orang yang setelah sami'allahu liman hamidah namanya i'tidal. I'tidal. Tangannya diangkatnya lagi lalu dia kemudian al-qabdu, qabdu memegang tangan begini. Dalil dia hadis umum. Yang mengatakan Nabi kalau berdiri tangannya qabad. Hadisnya umum. Nabi kalau berdiri tangannya qabad. Ketika bangkit dari ruku itu berdiri apa duduk? Berdiri. Berdiri. Maka tangan qabad. Itulah dalil mereka. Saya tak menyalahkan mereka, tapi saya tak mengamalkan itu. Saya tangan saya lepas. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Selesai ruku, tidak. Baru kemudian sujud. Ada, aku ngelihat ada yang lututnya dulu, ada yang tangannya dulu. Yang benar yang mana itu? La yabruku ahadukum, janganlah kamu turun kama yabrukul ibilu, sebagaimana onta turun. Contoh gimana tuh? Dua hadis ikhtilaf berbeda. Iya. Yang satu mengatakan onta turun itu tangannya dulu, kaki depannya dulu. Janganlah kamu seperti itu, berarti lutut dulu kan? Iya. Yang satu lagi mengatakan dua riwayat, satu riwayat Abu Hurairah, satu riwayat Wa'il ibnu Hujr. Maka di antara dua hadis yang kontradiktif ini, mazhab Syafi'i memakai yang kuat adalah lutut dulu. Lutut dulu. Allahu Akbar. Setelah lutut baru tangan, baru Allahu Akbar. Adapun yang mengatakan tangan dulu turun, bukunya sifat sholat Nabi.
Sifat salat Nabi. Ya. Sezaman dan sama-sama mengajar di Saudi Arabia yang sama dengan Syekh Albani. Satu lagi Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan lutut dulu. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan lutut dulu. Jadi di antara tiga, Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Albani sendiri yang mengatakan tangan dulu. Bin Baz dan Utsaimin mengatakan lutut dulu. Saya memakai mazhab Syafi'i. Memanglah mazhab Syafi'i tak ada ikhtilaf, lutut dulu. Setelah lutut baru tangan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la tidak pakai wa bihamdihi. Ada riwayat. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa afidatahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dibaca ketika sedang sujud tilawah, nama ayatnya sajadah. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta dan seterusnya. Salah satu juga daripada bacaan-bacaan yang ada dalam hadis Nabi SAW. Jadi saya tuliskan ini dalam buku 99 Tanya Jawab Salat supaya orang ternyata riwayatnya sahih, tidak saling menyalahkan. Afdal kening menempel ke lantai dan ujung hidung. Ujung hidung. Apakah ujung hidung ini syarat wajib rukun atau sunat? Sunat. Maka kita tempelkan ini. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Posisi tangan ketika sujud, direnggang, dirapat, sedang. Tidak begini, tidak pula begini. Tidak seperti sedang waktu ketika sedang ruku. Adapun ujung kaki di belakang, mazhab Syafi'i lenggang. Mazhab Syafi'i terbuka. Hujahnya mana? Karena ketika sedang berdiri kaki itu buka. Saat sedang berdiri kaki dibuka. Maka pada saat sedang sujud pun dibuka. Mazhab Hambali kaki ditutup. Apa manfaat kaki ditutup itu? Karena kalau ada orang pakai sarung, pakai jubah yang tidak pakai celana panjang di dalam, kalau terbuka nampak pangkal betis. Silap-silap pangkal paha bisa ditengok orang dari belakang. Jadi kalau mau dipakainya dengan cara menutup, tertutup. Rasionalnya gitu. Ya. Jadi kalau mazhab Syafi'i terbuka. Subhanallahil a'la. Yang satu tutup. Allahu akbar. Duduk antara dua sujud, 8 permohonan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli, ampunkan aku. Warhamni, sayangi aku. Rabbighfirli warhamni. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Rabbighfirli warhamni wajburni, muliakan aku, warfa'ni, angkat derajatku, warzuqni, beri aku rezeki, wahdini, beri aku hidayah, wa'afini, berikan aku kebaikan, wa'fu anni, hapuskan semua dosa silap dan salah. Banyak orang duduk antara dua sujud ini, padahal itulah doa yang paling banyak. 8 permintaan kepada Allah. Tapi dia pun tak ingat entah kapan dia doa. Allah. Ini mau cepat. Padahal mestinya dia katakan, Rabbighfirli, warham, wajbur, warfa'an, warzuq, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Lalu kemudian dia sujud sekali lagi. Sujud yang kedua. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ketika dia mau akan bangun bangkit ke atas, dia tidak langsung bangkit ke atas, tapi duduk sejenak. Nama duduk itu jilsatul istirahah. Duduk rahah, duduk istirahah, duduk santai. Tak langsung. Allahu akbar, enggak. Tapi duduk istirahat. Allah. Baru naik ke atas. Allah. Ada duduk sejenak. Duduk sejenak itu sunnah. Tapi seandainya ada orang yang tidak pakai duduk, langsung aja habis sujud. Allah. Tidak sampai batal salatnya. Tapi kalau ada yang duduk istirahat, maka sunnah. Duduk istirahat. Lalu kemudian ketika dia bangkit dari duduk istirahat itu, maka dia bertumpu dengan kedua tangan. Ala rahatihi, bertumpu dengan tapak tangan.
Allah. Ada juga yang bertumpunya dengan itu mau bangkit ke atas tuh. Pernah ada yang lihat? Pernah. Bunyi juga itu diginikan dia. Kerak gitu. Jadi bunyi hadisnya kal'ajin. Kal'ajin. Bangkit ke atas seperti orang membuat ajin adonan tepung gandum. Tepung gandum dikasih minyak samin, minyak sapi. Mengadonnya itu gini. Kan gini ngadon. Imam Nawawi tidak mengakui hadis ini. Hadis ajin namanya. Imam Nawawi tak mengakui hadis ini. Maka Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab yang mengatakan sahihnya itu adalah begini. Bukan begini. Imam Al-Ghazali mengatakan ada kesalahan tulisan. Bukan kal-ajin, tapi nun di ujung itu zai. Kal-ajiz. Seperti orang yang lemah, bukan buat adonan. Kalau orang lemah bangkit begini. Bukan begini. Tapi saya tak permasalahkanlah itu. Ada yang begini, mau dia begini, tapi yang jelas saya pakai mazhab Syafi'i begini. Tapi jangan salahkan saya. Salah tuh Ustaz, yang benar adalah begini. Kita bisa juga mengatakan, kau pun tak betul itu. Buka kitab Majmu', bukan kau yang bisa nyalahkan. Masya Allah, Masya Allah. Bangkit. Ya'tamidu ala yadaihi. Bertumpu ke dengan tangannya. Ala rahatihi. Dengan tapak. Allah. Tapi ada orang yang tak bisa bertumpu. Tak mau bertumpu. Langsung aja bangkit. Bangkit dari sujud. Allah. Tak bertumpu. Masih anak muda. Ya tak apa-apa. Sunnah. Dan gara-gara ini lalu kita berkelahi. Duduk istirahat itu pun sunnah. Bertumpu itu pun sunnah. Nah, ketika bangkit itu kan ada dua lagi yang aku temukan. Ada yang dia langsung, ada yang dia takbir dulu. Takbiratul ihram. Bangun dari rakaat pertama. Rakaat pertama ini? Ya, rakaat pertama. Rakaat pertama, Allahu Akbar, tidak mengangkat. Yang mengangkat itu bangun dari rakaat kedua setelah tasyahud. Tasyahud awal pada sholat zuhur, pada sholat isya, pada sholat asar, pada sholat maghrib. Lalu kemudian naik ke atas. Allahu Akbar. Jadi mengangkat tangan itu pada 4 posisi. Pertama, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang kedua, ketika akan rukuk. Allahu Akbar. Yang ketiga, bangun dari rukuk. Sami'allahu liman hamidah. Yang keempat, bangun dari tasyahud awal. Bangun dari tasyahud awal. Allah. 4 posisi. Bukan 4 kali. 4 posisi. 4 posisi. Ada juga orang asal bangkit. Allah. Asal bangkit tak ada dalam mazhab. Ini mazhab kerajinan namanya. Mazhab kerajin. Iya, rajin kan. Ya itu Tat. Boleh nggak tuh Tat? Mungkin karena saking cintanya dia sama sholat dilebih-lebihkan ya Tat. Itu bisa itu. Nanti orang sholat di panas matahari terik. Pasti tanya, kau kenapa tak masuk ke dalam masjid? Makin berkeringat, makin panas, makin dapat pahala. Tuntunannya bukan banyaknya. Tuntunannya bukan panasnya. Tuntunannya adalah ikut Nabi. Ada kalau juga cerita banyak, zuhur itu bisa 7 rakaat nanti dibuat. Jadi yang tak boleh ditambah-tambah itu adalah ibadah mahdah ini. Yang namanya bid'ah itu. Nah ini. Oh, ibadah mahdah. Oh. Bukan maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran. Itu bukan ibadah mahdah. Ibadah mahdah ini subuh jadi 3 rakaat, zuhur ditambah-tambah. Itu yang tidak boleh menambah-nambah yang tidak dilakukan Nabi. Ada juga yang saking semangatnya itu cinta sholat, rumahnya sebelah masjid. Ya. Tapi keliling komplek dia dulu, baru masuk masjid. Biar banyak langkah pahalanya. Itu gitu. namanya mazhab jogging ya. Nah, lanjut Tat.
Itu kita rakaat kedua, Ya. kurang lebih sama seperti Kita tak rakaat mengurutkan 1, 2, 3, kita membahas yang muskil, yang problem, yang masalah. Oke. Duduk bertumpu sudah, duduk istirahat sudah, tegak bertumpu Ada sudah, angkat tangan. Mungkin yang problem ketiga itu ada tasyahud. di rakaat ketiga biasanya itu. Rakaat ketiga itu kan biasanya imam itu nggak dijahar. Ya. Nah, itu makmum itu baca apa dia sebenarnya? Apakah dia baca Al-Fatihah aja atau boleh membaca surat pendek juga? Rakaat ketiga pada maghrib, 3/4 pada zuhur, asar, dan isya, dia membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dia baca Al-Fatihah, tidak membaca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Hamsah namanya. Hamsah seagak-agak didengar telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sampai didengar kawan sebelah makruh. Karena tashwish, mengganggu dia. Kita agak-agak sendiri kita. Jangan sampai tak berbunyi sama sekali, diam. Kalau dibaca Al-Fatihah, udah tenangkan, khusyukkan haji. Tidak membaca yang lain-lain. Lalu kemudian sampailah dia ruku untuk rakaat ketiga pada maghrib, zuhur, asar, maghrib, isya. Lalu kemudian kita, karena kita tak urutkan, kita tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Duduk tasyahud awal, duduknya adalah iftirash. Iftirash diambil dari kata firash. Firash artinya kasur, alas, tikar. Iftirash menjadikan tapak kaki jadi tikar. Oh, jadi alas. Jadi kita duduknya di telapak kaki. Jadi biar nampak kamera cuma kita begini. Begini. Tapak kaki menjadi tikar. Maka disebut dengan iftirash. Tapak kaki menjadi tikar. Tasyahud akhir namanya tawarruk. Tawarruk diambil dari kata warik. Warik, mohon maaf. Apa bahasa Indonesianya? Bokong. Warik artinya bokong. Menjadikan bokong menempel lantai. Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dulu yang kita amalkan. Pada saat tasyahud awal, iftirash. Pada saat tasyahud akhir, tawarruk. Apapun nama sholatnya, maka duduk tasyahud akhirnya tawarruk. Mazhab Hambali, kalau sholat itu tidak ada tasyahud awalnya, tahiyatul masjid, sholat subuh, qabliyah, ba'diyah, kan nggak ada tasyahud awalnya, maka tasyahud akhirnya duduknya iftirash. Kalau antum lihat nanti ada orang tahiyatul masjid, pas mau salam duduknya gini. Kau sholat apa? Tahiyatul masjid. Loh, tasyahud akhir itu gini. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali, tasyahud akhirnya begini. Pada sholat yang tidak ada tasyahud awal. Itu tentang subuh juga termasuk itu. Sholat subuh, sholat Jumat, sholat zuhur, sholat asar, qabliyah, ba'diyah. Karena tidak ada tasyahud awal. Mazhab Syafi'i, apapun sholatnya, asal tasyahud akhir, maka duduknya tawarruk. Lalu kemudian mengucapkan salam. Tasyahud. 3 jari ditekuk. Kalau ada yang mengatakan ibu jari di ujung jari, maksudnya di ujung jari ini. Kalau ada yang mengatakan ibu jari di pangkal jari, maksudnya di pangkal jari. Ujung jari, ibu jari di ujung jari. Nih. Ujung jari di pangkal jari. Nih. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Mazhab Syafi'i. Telunjuk terangkat pada lafaz Allah.
Sampai salam tidak turun. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai salam enggak turun. Mazhab Syafi'i. Mazhab yang kedua, mazhab Hanafi. Naiknya telunjuk pada lafaz la. Asyhadu an la ilaha illallah. Lafaz Allah turun lagi. Hanafi. Mazhab Hambali, telunjuk diangkat setiap ketemu lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap lafaz Allah naik. Mazhab Hambali. Mazhab Maliki bergerak dari awal sampai akhir, geraknya ke kanan ke kiri. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain tuh setelah itu? 4 mazhab. Ada yang mutar. Ada juga tuh yang mutar, aku ngeliat tuh. Dia putarnya gini, set gitu kan. Aku bingung juga gerakan apa ini. Kenapa mereka bisa berbeda? Karena bunyi hadisnya asyara, Nabi menunjuk, bisababati, bisababah, Nabi menunjuk dengan telunjuk, wa yuharrikuha. Ada yang memahami makna yuharriku, menggerakkan. Yang satu lagi memahami yuharriku, menggerak-gerakkan. Mazhab Syafi'i menggerakkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Menggerakkan kan? Kalau Imam Maliki menggerak-gerakkan. At-tahiyatul segala penghormatan, mubarakatul segala keberkahan, salawatul segala doa-doa, thayyibatul segala yang baik-baik. Lillah, punya engkau, bukan punya aku. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Jarak kita dengan Nabi 1444 tahun. Jarak kita dengan Nabi 9.000 km. Tapi saat itu kita sedang dekat dengan dia. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu untuk kita semua. Wassalamu alayna. Tapi hanya untuk orang soleh. Wa ala ibadillahis soleh. Kita perbaharui syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawat. Tidak sah salat kalau tak ada salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Andai di situ dia salam sah, tapi afdal tambah. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jangan lupa minta perlindungan 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Tutup dengan doa pesan Nabi kepada Muaz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang perlindungan 4 tadi itu apa aja tuh? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Mata melihat tempat sujud. At-tahiyatul mubarakat. Mata berpindah ke telunjuk pada lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang ditengok itu telunjuk. Mengusir setan. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Barulah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Sahabat yang sholat di belakang, sampai kami melihat bayadha khaddihi, kami nampak putih pipi Nabi. Itu menunjukkan salamnya bukan hanya sekedar begini, tapi nampak pipi itu pulang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Rupanya tulang-tulang kita ini makannya. Yang ngasih tahu Pak dokter spesialis tulang. Saya di panel berdua. Ustaz tahu bagaimana cara tulang makan? Kita kan pakai mulut. Tulang itu mana ada mulutnya. Jadi gimana Pak dokter? Melalui gerakan. Maka saat leher bergerak, tulang leher kuat karena dia makan.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tahiyatul masjid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Qobliyah subuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salat sunat isya. Orang Islam lehernya paling kuat. Mantap. Kita sedang duduk, berdiri, jantung kita di bawah, otak kita di atas. Maka darah ini mendaki, disemburkan oleh jantung, menyembur ke atas. Darah ini susah untuk naik ke atas. Kenapa? Karena kental. Apa yang mengentalkan darah? Gula. Lagi lemak, kolesterol, minyak. Berat dia naik ke atas. Maka ketika otak ini diturunkan ke bawah, jantung naik ke atas. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana. Jantung naik ke atas, otak ke bawah. Kapan jantung naik ke atas? Waktu sholat. Oh, enggak Pak Ustaz, kawan saya itu tak sholat pun jantungnya ke atas. Rupanya jantung sini, otaknya sini. Iya. Oksigennya full. Makanan dijaga dengan puasa sunnah. Sholat menenteramkan. Makanya Nabi sholat malamnya, ayatnya sama panjang dengan sujudnya. Bayangkan itu dibacanya surat Al-Baqarah, 2 juz 4 lembar. 2 jam. Sujudnya sama dengan panjang. Tapi bukan waktu jadi imam. Waktu dia sholat tahajud sendiri malam. Lima fa'alta hadza ya Rasulullah. Kenapa sholatmu panjang kali ya Rasulullah, kata Aisyah. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang sudah diampunkan Allah. Kenapa panjang sekali? Apa kata Nabi? Afala akuna 'abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Masya Allah. Dia cuma ingin jadi hamba Allah yang bersyukur. Salah satunya lewat sholat, Dengan sujud tadi. memperbanyak sholat. Masya. Kata dia, sholat ini qurrata aini, penyejuk mata. Nabi kalau sudah mau sholat itu, Bilal itu tidak berani qomat sebelum mengetuk pintu kamar Nabi. Ya Rasulullah, sudah boleh qomat? Kata Nabi, aqimis sholat. Aqimis sholat artinya qomat. Aqimis sholat itu artinya bukan tegakkan sholat, qomat. Qomat. Makanya Bilal setelah Nabi meninggal, dia pindah ke Damaskus, Suriah. Kenapa? Karena dia setiap habis azan, sholat qobliyah, habis itu dia ngetuk pintu. Sekarang siapa yang mau diketuk? Antum kalau kenal dengan orang baik, selalu dekat, selalu melewati suatu jalan. Orang meninggal, antum tak sanggup lewat situ. Ada tempat biasa makan dengan dia, antum tak sanggup makan di situ. Bilal tak sanggup. Kenapa? Nanti setelah qobliyah, pasti dia akan ngetuk. Apa yang mau diketuknya? Lebih bagus dia pindah. Diminta Umar bin Khattab, pindahlah engkau wahai Bilal ke Madinah. Sampai akhirnya Husain, Sayyidina Husain, anak Sayyidina Ali minta. Akhirnya, kalau memang kau yang minta, biarlah. Pulang dia ke Madinah. Azan. Tak selesai azannya, berhenti. Menangis dari tengah jalan. Sahabat berdatangan. Kenapa? Karena mereka menyangka Nabi hidup lagi. Karena yang azan Bilal. Karena kalau bunyi azannya begini, nanti imamnya Nabi. Gitulah mereka. Saking cintanya dia sama Nabi. Nabi. Jadi tadi sampai salam, selesai rukun sholat. Selesai rukun sholat. Apa itu sholat? Af'alun, perbuatan, gerak, ruku, sujud. Ini tidak tasyahud, salam. Wa aqwalun, ucapan, Al-Fatihah. Mufattatahatun bitakbir, dibuka dengan takbiratul ihram. Wa mukhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Dari takbiratul ihram sampai salam, itulah salat. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Aku dapat sanad lagi nih, dapat ilmu lagi tentang sholat. Tapi nggak boleh disama-samain nanti. Barakallah.